Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan analisis pola konsumsi terhadap guru PNS dan honorer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Naura Safadila, kedua ada Bagas Setio Prayogo, ketiga ada Kevin Bayu Pradana, keempat ada Tirza Yurita Afifa, kelima Dini Haryani, 6 Nabila Isna Makfiro, 7 Sofia Kuratol Aini, dan yang terakhir ada Vali Preciosa Fakmit. Sebelum ke inti pemaparan, saya akan membacakan terlebih dahulu rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa pengertian dari konsumsi? Yang kedua, apa pengertian dari pendapatan? Ketiga, apakah ada perbedaan pola konsumsi pada guru PNS dan honorer terhadap pendapatan diperoleh? Dan yang keempat, apakah adanya pandemi COVID-19 berdampak terhadap pola konsumsi pada guru PNS dan honorer? Baik, untuk yang selanjutnya bertugas, saya persilakan. Selanjutnya ialah landasan teori. Yang pertama, teori konsumsi John Maynard Keynes. Yang kedua, permanent income hipotesis atau hipotesis pendapatan permanen. Yang ketiga, relative income hipotesis atau teori pendapatan relatif. Dan yang keempat, life cycle hipotesis atau teori konsumsi siklus hidup. Bisa di next. Yang akan dibahas pertama ialah teori konsumsi John Maynard Keynes. Keynes mengungkapkan teori konsumsinya pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Dalam teori, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1, di mana rasio konsumsi terhadap pendapatan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik, karena sebagian sisa dari pendapatannya dialokasikan untuk tabungan. Bisa di next. Keynes menunjukkan bahwa keputusan konsumen dalam konsumsi mempunyai implikasi yang sangat penting sebagai acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi makro suatu negara. Melalui parameter marginal propensity to consume atau MPC akan diketahui besarnya koefisien multiplier yang pada gilirannya akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan tingkat harga dari suatu perekonomian. Dengan mengetahui parameter di atas, pemerintah dapat mengambil kebijakan maupun kebijakan moneter untuk mencapai target ekonomi makro. Bisa di next. Teori Keynes menyatakan bentuk fungsi konsumsi dirumuskan dalam CT sama dengan C0 plus C1 kali YT, di mana CT adalah konsumsi sekarang atau current consumption, YT adalah pendapatan sekarang atau current income, C0 adalah konsumsi otonom atau autonomous consumption, dan C1 adalah marginal propensity to consume atau MPC. Dari fungsi konsumsi tersebut, dapat dilihat bahwa MPC konstan dan selalu lebih kecil dari average propensity to consume atau APC, dan APC semakin turun dengan makin meningkatnya pendapatan. Hubungan relatif stabil dan pendapatan nominal yang lebih tinggi akan berakibat makin besarnya proporsi untuk ditabung. Bisa di next. Kecenderungan mengkonsumsi marginal antara 0 dan 1, di mana kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Selain itu, pendapatan sekarang adalah determinan konsumsi yang utama. Ia menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori, berdasarkan pada pengalamannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan tidak penting. Pendapatan seseorang tidak sepenuhnya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga untuk menabung. Keinginan untuk menabung tentu saja selain didasarkan oleh pendapatan juga melihat tingkat bunga. Berdasarkan teori Keynes, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Begitu juga sebaliknya. Bisa di next.
Permanent income hypothesis atau hipotesis pendapatan permanen. Teori ini diajukan oleh Milton Friedman pada tahun 1957. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari gaji atau upah, atau tingkat pendapatan rata-rata yang diekspektasikan atau diharapkan dalam jangka panjang. Sama halnya dengan teori-teori konsumsi lain, teori pendapatan permanen juga meyakini bahwa pendapatanlah yang memengaruhi tingkat konsumsi. Perbedaannya terletak pada pernyataan yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen. Pendapatan permanen akan meningkat bila individu menilai kualitas dirinya semakin baik dan mampu bersaing di pasar. Dengan keyakinan tersebut, ekspektasinya tentang pendapatan upah atau gaji semakin optimistik. Ekspektasi tentang pendapatan permanen juga akan meningkat jika individu menilai kekayaannya meningkat. Sebab dengan kondisi seperti itu, pendapatan non-upah diperkirakan juga meningkat. Pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan tidak selalu diterima pada setiap periode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relative income hypothesis, yang artinya yaitu teori pendapatan relatif. Teori ini dikembangkan oleh James Weissenberry pada tahun 1949. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Mengemukakan tentang teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif dengan menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent. Artinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya atau tetangganya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya, pada pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Nah, kedua asumsi tersebut menjadi dasar Weissenberry dalam merumuskan teori konsumsi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi jangka panjang Weissenberry menggunakan asumsi pertama, di mana konsumsi seseorang sangat dipengaruhi pola konsumsi masyarakat sekitar. Sedangkan asumsi kedua yaitu dalam menurunkan fungsi konsumsi jangka pendek. Menurutnya, besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh. Jadi, inti dari teori konsumsi pendapatan relatif adalah tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu. Terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi oleh pola konsumsi yang lalu. Jadi, fungsi hipotesis dasar dari hipotesis pendapatan relatif adalah fungsi konsumsi jangka panjang. Nah, sedangkan pada konsumsi jangka pendek sendiri diperoleh dengan gerakan atau perubahan pendapatan dalam jangka pendek ini sendiri. Selanjutnya yaitu life cycle hypothesis, yang artinya teori konsumsi siklus hidup. Teori konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis atau yang dikenal dengan singkatan LCH merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Blumberg pada tahun 1950. Modigliani memulai dengan menyatakan bahwa setiap individu akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan pola konsumsi yang stabil daripada harus mengalami kenaikan dan penurunan dalam konsumsi mereka. Dan beliau melanjutkan dengan menyatakan bahwa orang akan berusaha untuk menstabilkan tingkat konsumsi mereka sepanjang masa hidupnya. Dengan kata lain, manusia harus merencanakan alokasi pendapatan disposable-nya. Ada saatnya manusia harus berhutang atau mendapat tunjangan, ada saatnya harus menabung sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ada pula saat dia harus hidup dengan menggunakan uang tabungannya. Sehingga tabungan manusia ini nantinya semakin lama akan semakin tinggi dan akumulasinya semakin besar. Karena pendapatan terus meningkat dan mencapai puncaknya di usia 50-an. Sementara konsumsi relatif tetap. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi, maka nilai rumah dan tanah meningkat. Dikarenakan terdapat adanya kenaikan harga surat-surat berharga atau peningkatan jumlah uang yang beredar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Kami akan membahas mengenai gambaran umum. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik
mengajarkan, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi suatu ilmu kepada peserta didik. Kami melakukan survei terhadap guru dengan wawancara langsung, menanyakan kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi dari guru, yaitu guru yang berstatus PNS dan guru yang berstatus non-PNS atau yang disebut honorer. Dalam penelitian ini, kami mencari beberapa sekolah yang memiliki perbedaan dalam beberapa aspek seperti lokasi, tingkat sekolah, status guru, jabatan guru, dan bagaimana mereka menghadapi kondisi ketika sebelum dan sesudah adanya virus corona untuk mengetahui perubahan pendapatan, pengeluaran, dan pola konsumsi mereka. Melalui penelitian ini, kami sepakat untuk mengelompokkan dan mencari tahu beberapa informasi dari para guru yang meliputi penghasilan, pengeluaran, juga pola konsumsi mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kevin, dipersilahkan. Kami memilih guru sebagai bahan penelitian ini karena tentunya guru terdapat di mana-mana. Juga bisa ditemukan dengan mudah. Sehingga dapat memudahkan kami dalam melakukan wawancara dan mencari informasi terkait pola konsumsi mereka. Selain itu, tentunya masing-masing guru pasti memiliki penghasilan dan pengeluaran yang berbeda-beda, tanggungan yang berbeda-beda, dan juga pasti setiap guru memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam mengelola keuangan mereka. Dari 80 responden yang kami dapat, 25 diantaranya berdomisili di Jember, 36 di Jombang, 7 di Banyuwangi, 6 Bondowoso, 2 di Situbondo, 1 di Mojokerto, 2 di Tulungagung, dan 1 di Klaten. Kami juga mendapat informasi terkait tanggungan yang mereka miliki. Dari 80 responden ada 1 honorer yang memiliki tanggungan dengan jumlah 1. Sementara tidak ada PNS yang memiliki tanggungan 1. Kemudian ada 5 guru honorer yang memiliki tanggungan 2 orang, dan juga 4 guru PNS yang memiliki tanggungan 2 orang. Kemudian ada 11 guru honorer yang memiliki 3 tanggungan, 10 guru PNS yang memiliki 3 tanggungan. Yang kemudian ada 14 guru honorer yang memiliki 4 tanggungan, dan ada 18 guru PNS yang memiliki 4 tanggungan. Selanjutnya ada 2 guru honorer yang memiliki 5 tanggungan, dan ada 12 guru PNS yang memiliki 5 tanggungan. Yang terakhir, tidak ada guru honorer yang memiliki 6 tanggungan, sementara ada 2 guru PNS yang memiliki 6 tanggungan. Dari data yang kami dapat, kami mendapat data berupa 7 guru honorer laki-laki dan 28 guru honorer perempuan. Sementara kami juga mendapat 12 guru laki-laki PNS dan 34 guru perempuan PNS. Kemudian kami juga mendapatkan data berupa umur. Rata-rata umur mereka kisaran 19-30, untuk guru honorer ada 15 orang, dan ada 4 orang untuk guru PNS. Dan di rata-rata 31-40 ada 8 guru honorer dan 17 guru PNS. Di rata-rata umur 41-50 ada 9 guru honorer dan 16 guru PNS. Di rata-rata 51-60 ada 3 guru honorer dan 9 guru PNS. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan membahas tentang 1. Pengertian konsumsi, 2. Pengertian pendapatan, 3. Perbedaan pola konsumsi guru PNS dan honorer terhadap pendapatan, 4. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi pada guru PNS dan honorer. Yang pertama, pengertian konsumsi. Di sini konsumsi menurut KBBI adalah pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, atau barang-barang keperluan hidup manusia. Dan yang kedua, pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi.
Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Studi tentang perilaku konsumsi memainkan peran sentral dalam ekonomi makro dan mikro. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, selanjutnya mencari kepuasan atau utility tertinggi. Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, dan biasanya dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Selain itu, pendapatan juga bisa diartikan sebagai belas jasa atau faktor produksi yang telah dikerjakan, di mana pendapatan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang. Namun, pada umumnya, konsumsi yang dilakukan seseorang tidak sebanyak pendapatan yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, pendapatan seseorang pada umumnya sangat bermacam-macam. Sehingga berdasarkan ilmu ekonomi, definisi pendapatan adalah jumlah aset pada awal periode ditambah dengan setiap perubahan yang bukan disebabkan oleh perubahan modal dan utang. Selanjutnya yaitu perbedaan pola konsumsi guru PNS dan honorer terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, terdapat 40 guru yang berstatus profesi sebagai guru PNS dari total keseluruhan 80 guru. Maka diperoleh sampel sebagai berikut. Yang pertama ada Wahyu Istiqomah, pendapatan per bulannya 4 juta dan pengeluaran per bulannya 2 juta. Untuk pola konsumsinya yaitu permanen income hipotesis atau konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen dan sisanya untuk saving. Yang kedua yaitu Nur Fadila, pendapatan per bulannya 4 juta, pengeluaran per bulannya 3 juta. Untuk pola konsumsinya permanen income hipotesis atau konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen dan sisanya untuk saving. Yang ketiga Mujiati, pendapatan per bulannya 5 juta, pengeluaran per bulan 4.500.000. Pola konsumsinya permanen income hipotesis atau konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen. Dan sisanya untuk saving. Yang keempat, Usmaniyadi, pendapatan per bulannya 7 juta, untuk pengeluaran 4 juta, dan pola konsumsi permanen income hipotesis atau konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen. Dan sisanya digunakan untuk saving. Yang kelima yaitu Zainta 500. Untuk pola konsumsinya yaitu permanen income hipotesis atau konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen dan sisanya untuk saving. Jadi kesimpulannya dari sebanyak 40 responden guru PNS dapat diperoleh data dengan persentase sebesar 87,5% responden. Mereka memiliki pola konsumsi yang dominan terhadap pola konsumsi permanen income hipotesis, di mana pengeluaran untuk konsumsi mereka ditentukan oleh pendapatan permanen dan pendapatanlah yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang kedua, pola konsumsi guru honorer. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, terdapat 40 guru honorer yang berstatus profesi sebagai guru honorer dari total keseluruhan 80 guru. Maka diperoleh sampel sebagai berikut. Yang pertama, Fitin Wika, pendapatan per bulannya 1.500.000, pengeluaran per bulannya 1 juta. Pola konsumsinya yaitu relatif income hipotesis atau konsumsi ditentukan pendapatan yang relatif. Dan jika pendapatan sisa, maka akan digunakan untuk ditabung. Yang kedua yaitu Enda Sugiyarti, pendapatan per bulannya 2.500.000 dan pengeluaran per bulannya 1.500.000. Pola konsumsinya yaitu relatif income hipotesis atau konsumsi ditentukan pendapatan yang relatif. Untuk pendapatan yang sisa akan digunakan untuk ditabung. Yang ketiga Nurul Aziza, pendapatan per bulannya 1.200.000, pengeluaran per bulannya 1 juta. Pola konsumsinya yaitu relatif income hipotesis atau konsumsi ditentukan pendapatan yang relatif. Jika pendapatan sisa akan ditabung. Yang keempat, Denny Alcorino. Pendapatan per bulannya 1 juta, pengeluaran per bulannya 1 juta. Pola konsumsinya relatif income hipotesis atau konsumsi ditentukan pendapatan yang relatif. Jika pendapatan sisa akan ditabung. Yang kelima yaitu Hazizi, pendapatan per bulannya 2 juta dan pengeluaran per bulannya lebih dari 2 juta.
Pola konsumsinya yaitu relative income hipotesis atau konsumsi ditentukan pendapatan yang relatif. Jika pendapatannya sisa akan digunakan untuk ditabung. Jadi kesimpulannya, dari sebanyak 40 responden guru honorer dapat diperoleh data dengan persentase sebesar 87,5% responden. Mereka memiliki pola konsumsi yang dominan terhadap pola konsumsi relatif income hipotesis, di mana pengeluaran untuk konsumsi mereka bersifat irreversible, yang artinya apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat. Dan pola pengeluaran saat penghasilan naik akan berbeda dengan pola pengeluaran saat penghasilan menurun. Baik, saya di sini akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi pada guru PNS dan honorer. Pada pola konsumsi para responden saat sebelum adanya COVID-19 dan sesudah adanya COVID-19 antara guru PNS dengan guru honorer adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru PNS. Dari hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa pola konsumsi dari guru PNS relatif tetap sebelum adanya COVID-19 maupun sesudah adanya COVID-19. Hal ini menyatakan bahwa COVID-19 tidak berdampak pada pola konsumsi guru PNS. Berdasarkan dari survei yang dilakukan, guru PNS cenderung tetap melakukan konsumsi apabila tidak mendapatkan pendapatan sama sekali, dan juga kebanyakan guru PNS saat pandemi selalu menyisihkan pendapatannya untuk menabung. Selanjutnya, guru honorer. Dari hasil survei yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa pola konsumsi dari guru honorer terjadi perubahan antara sebelum adanya COVID-19 dan sesudah COVID-19. Dengan kata lain, COVID-19 mengakibatkan turunnya pendapatan, sehingga terjadi penurunan konsumsi dari guru honorer. Selain itu, dari survei yang sudah dilakukan, kebanyakan guru honorer saat terjadi pandemi COVID-19 menggunakan pendapatannya untuk menabung karena sudah habis digunakan untuk konsumsi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, kelompok kami telah melakukan wawancara dan mencari informasi terkait pola konsumsi terhadap sejumlah guru PNS dan honorer yang tentunya mempunyai pola konsumsi yang berbeda-beda baik sebelum adanya pandemi COVID dan saat terdampak pandemi COVID. Kemudian dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut, sebelum adanya pandemi yaitu sebanyak 40 responden guru PNS memiliki pola konsumsi yang dominan terhadap pola konsumsi Milton Friedman dengan teorinya yaitu permanent income hypothesis. Kemudian pada saat pandemi, pola konsumsi guru PNS cenderung tetap dikarenakan pendapatan yang diterima tidak berubah. Dan mayoritas guru PNS saat pandemi selalu menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Sedangkan guru honorer sebelum adanya pandemi yaitu sebanyak 40 responden guru honorer memiliki pola konsumsi yang dominan terhadap pola konsumsi James Duisenberry dengan teorinya yaitu relative income hypothesis. Kemudian pada saat pandemi, pola konsumsi dari guru honorer terjadi perubahan yang mengakibatkan turunnya pendapatan sehingga terjadi penurunan konsumsi dari guru honorer. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan analisis terhadap pola konsumsi pada guru PNS dan guru honorer. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.